Bapak Ibu semuanya, sebelum saya merilis angka kemiskinan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan nilai garis kemiskinan di Maret 2025. Kita ketahui bersama bahwa yang dinamakan penduduk miskin adalah pada saat dia pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Maret 2025 berdasarkan Susenas yang sudah tadi sebutkan sebesar 609.160 per kapita per bulan. Jika kita bandingkan dengan September 2024 mengalami peningkatan 2,34%. Nah, garis kemiskinan kota sebesar Rp629.561 per kapita per bulan. Garis kemiskinan kota tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan pedesaan yang di desa mencapai Rp580.349 per kapita per bulannya. Nah, garis kemiskinan kota tersebut naik pada bulan Maret 2025 dibandingkan dengan bulan September 2024-nya GK atau garis kemiskinan kota naik 2,24%. Tadi sudah saya sebutkan bahwa garis kemiskinan di desa sebesar Rp580.349 per kapita per bulan, naik jika dibandingkan dengan kondisi September 2024 sebesar 2,42%. Dengan demikian, garis kemiskinan pedesaan naik sedikit di atas garis kemiskinan perkotaan secara kenaikannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, berdasarkan garis kemiskinan juga kita melihat ya di grafik yang lingkarannya peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 74,58%. Lebih besar jika dibandingkan dengan peran komoditi bukan makanan, yaitu peranannya 25,42%. Bapak Ibu dan teman-teman media, berikut saya akan mengumumkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Nah, dari sisi persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduknya pada Maret 2025 mencapai 8,47% atau jika dibandingkan dengan September 2024 yang lalu turun sebesar 0,1% poin. Sebagai bahan perbandingan Bapak Ibu semuanya bisa dilihat di grafiknya ya. Pada September 2025 dibandingkan dengan Maret 2022, pada September 2022 dibandingkan dengan Maret 2022 kemiskinan mengalami peningkatan 0,03% poin. Nah, kemudian sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2025 kemiskinan berangsur mengalami penurunan. Silakan teman-teman media bisa dilihat di grafik yang ditayangkan di layar. Yang kedua, kami akan memaparkan persentase penduduk miskin antara perkotaan dan pedesaan. Teman-teman media, kalau kita lihat di grafiknya, ada disparitas atau ketimpangan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73%. Sedangkan kemiskinan pedesaan sebesar 11,03%. Jadi desa lebih banyak yang miskinnya jika dibandingkan dengan perkotaan terhadap tadi total penduduk masing-masing wilayahnya. Nah, persentase kemiskinan di pedesaan pada Maret 2025 yang tadi 11,03% mengalami penurunan 0,31% poin.
jika dibandingkan dengan September tahun 2024. Walaupun demikian, teman-teman media, kalau kita cermati di grafik tersebut, persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 yaitu sebesar 6,73% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi September 2024. Penduduk miskin di kota meningkat sekitar 0,07 persen poin Maret 2025 dibandingkan dengan September 2024 yang lalu. Nah, selain tadi kemiskinan baik kota dan desa, juga salah satu indikator yang penting diperhatikan adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan. Teman-teman media, yang dimaksud dengan indeks kedalaman atau istilahnya Poverty Gap Index atau kami menyebutnya biasa dengan P1, itu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Jadi pengeluaran penduduk miskin bagaimana dibandingkan dengan garis kemiskinannya. Karena itu semakin tinggi nilai indeks kedalaman maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinannya. Yang pertama. Yang kedua, indeks keparahan kemiskinan atau biasa disebut dengan P2 merupakan sebaran. Kalau tadi jaraknya terhadap garis kemiskinan pengeluaran penduduk miskin, sekarang sebarannya. Sebaran pengeluaran penduduk antara penduduk miskin tersebut. Bagaimana sebarannya? Apakah dia itu semakin melebar ataukah semakin bagus atau mengecil. Nah, secara umum indeks kedalaman kemiskinan di Maret 2025 silakan bisa dilihat di grafiknya, ini tidak banyak berubah ya. Sementara indeks keparahan kemiskinan atau P2 mengalami penurunan dibandingkan dengan September 2024. Nah, yang menariknya jika kita lihat berdasarkan wilayahnya, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2025 di perkotaan mengalami peningkatan. Jadi jaraknya terhadap garis kemiskinan, pengeluaran kemiskinan itu semakin mengalami agak jauh meningkat. Nah, sedangkan di pedesaan itu mengalami penurunan. Silakan angkanya teman-teman media bisa dilihat di grafik yang saya tayangkan. Kemudian bagaimana indeks keparahannya? Ternyata pola indeks keparahan sama ya. Pada kondisi Maret 2025 indeks keparahan di perkotaan juga mengalami peningkatan ya, tetapi untuk pedesaannya sama mengalami penurunan. Itu dari sisi indeks kedalaman dan juga indeks keparahan.